Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 izin mempresentasikan hasil perhitungan kami. Hasil yang kami ambil yaitu IPM dari Aceh dan 18 kabupaten lainnya. Sebelum memperjelas hasil perhitungan kami, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Priscilla Najwa Najumi dengan nomor MPM 2023 0150664. Kemudian ada anggota kelompok saya yaitu saya Hanufida dengan MPM 2023 015 Kemudian ada saya di sini ada nama saya dengan nomor MPM 2023 01597. Kemudian ada saya Laras Febrianti dengan NPM 2023 0150689. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait tabel yang telah kami buat, yaitu tentang IPM dari daerah Aceh. Oke, yang pertama ini nilai IPM-nya nilai Human Development Index untuk setiap kabupaten kota. Di sini saya mengambil dari daerah Trumon, kemudian juga ada Trumon Tengah, kemudian juga ada Bangkongan Timur, kemudian Kota Bahagia, kemudian ada Kuat Selatan, Kuat Timur, Kuat Utara, Pasir Raja, kemudian juga ada Aceh Selatan, Kuat Tengah, Tapak Tuan, Samadua, Sawang, Miyukek, kemudian juga ada Labuhan Haji Timur, kemudian ada Labuhan Haji Barat yang terakhir. Nah, IPM-nya ini nilai Human dari Development Index untuk setiap kabupaten kota. Kemudian indeks sebuah kabupaten kota dari kota tersebut yaitu ada dua, dari Trumon itu ada 2, kemudian di Trumon Tengah itu terdapat 1, Bangkongan itu ada 1 juga, Bangkongan Timur itu terdapat 1 IPM-nya, kemudian Kota Bahagia ada 1, Kuwait Selatan ada 3, kemudian Kuwait Timur terdapat 2, Kuwait Utara terdapat 4, Pasir Raja terdapat 33, Aceh Selatan terdapat 49, kemudian Kuwait Tengah terdapat 34, kemudian Tapak Tuan terbagi 39, sama 2 terbagi 49, kemudian Sawang itu 39, kemudian ada Mukek itu ada 49 juga, kemudian ada Labuan Haji 49, kemudian juga ada Labuan Haji Timur 33, kemudian juga ada Labuan Haji Barat terdapat 41. Kemudian proporsi guru terhadap total tenaga pendidik, misalnya dari data pendidikan. Kemudian ya perhitungannya itu Y kurang Y bar, kemudian buka kurung Y kurang Y bar tutup kurung. Nah, selisih nilai IPM dengan rata-rata IPM. Contoh, jika rata-rata IPM Y bar sama dengan 22,37, maka untuk IPM 1 ke Y kurang Y bar sama dengan 1 atau 22 sama dengan min 21,37. Kemudian X kurang X bar, kemudian X kurang X bar, selisih nilai proporsi guru dengan rata-rata proporsi guru itu jika rata-rata proporsi guru X bar 4,57, maka untuk X sama dengan 1,32, X kurang X bar sama dengan 1,32 dikurang 4,57 dikurang 3,25. Kemudian perkalian antara selisih Y dan selisih X itu Y kurang X bar, kemudian X kurang X bar. Contoh, 21,37 dikali 3,25, kemudian sama dengan 69,45. Kemudian ada X kurang X bar itu dikuadratkan menjadi 2. Kuadrat dari selisih X itu min 3,25 pangkat 2, kemudian sama dengan itu 10,56. Nah, ya topik itu nilai prediksi IPM dari hasil regresi linear. Ya topik sama dengan A plus BX dengan A sama dengan 7.538, B sama dengan 6.434, kemudian ada Y topik sama dengan 7.534 ditambah 6.434 dikali 1.031.32 sama dengan 16,00. Kemudian ada Y kurang Y bar, Y topik kemudian dipangkatkan menjadi 2. Kemudian kuadrat dari selisih nilai aktual Y dari prediksi Y topik itu 1 kurang 16 dipangkatkan 2 sama dengan 225,00. Kemudian semua nilai tersebut dihitung baris untuk seluruh kabupaten kota. Data set apakah hasilnya itu benar atau tidaknya. Kemudian penjelasan perhitungan selanjutnya itu Y kurang Y top Y bar IPM dikurangi rata-rata IPM 22,37. Kemudian ada X kurang X bar proporsi guru dikurangi rata-rata proporsi guru 4,57. Kemudian ada X kurang X bar pangkat 2 kuadrat dari X kurang X bar. Y topi nilai prediksi dari model regresi linear yaitu Y topi sama dengan A plus BX
stabil, kemudian juga uji T, uji koefisiensi nilai korelasi, dan R pangkat 2. Kemudian kolom IPMY ini adalah indeks pembangunan manusia. Nah, sumbernya ini dari Badan Pusat Statistik atau data yang saya input. Kemudian ada kolom proporsi guru. Kolom proporsi guru ini adalah terhadap total tenaga pendidik di tiap daerah. Sumber juga dari data BPS. Kemudian ada kolom Y kurang Y bar selisih IPM dengan rata-rata. Perhitungannya saya mencari rata-rata mean semua nilai IPM, kemudian dikurangi IPM tiap kabupaten kota dengan rata-rata IPM tersebut. Kemudian juga jika rata-rata IPM Y bar sama dengan 22,37, maka untuk IPM Truman sama dengan 1. Kemudian Y dikurang Y bar sama dengan 1 dikurang 22,37 sama dengan min 21,37. Nah, di kolom X kurang X bar selisih proporsi guru dengan rata-rata. Perhitungannya saya mencari rata-rata semua proporsi guru, kurangi proporsi guru tiap daerah dengan rata-rata proporsi guru. Kemudian jika rata-rata proporsi guru X bar sama dengan 4,57, maka untuk proporsi guru Truman itu adalah 1,32. X kurang X bar itu sama dengan 1,32 dikurang 4,57 sama dengan min 3,25. Nah, di kolom Y kurang Y bar terus kemudian ada X kurang X bar perkalian selisih. Perhitungan kalikan hasil Y kurang Y bar dengan hasil X kurang X bar. Contoh untuk Truman, Y dikurang X bar, kemudian X dikurang X bar sama dengan min 21,37 dikali min 3,25 sama dengan 69,45. Nah, di kolom X kurang X bar pangkat 2 kuadrat selisih proporsi. Perhitungannya itu kuadratkan dikalikan nilai X dikurang X bar. Contoh Truman, X dikurang X bar pangkat 2 sama dengan 3,25 pangkat 2 sama dengan 10,56. Di kolom Y topi nilai prediksi IPM dari model linear. Perhitungannya bentuk model regresi linear itu Y topi sama dengan A plus BX, dan nilai A intercept dan B koefisien diperoleh dari proses regresi akan dihitung nanti. Misalnya diketahui A sama dengan 7,538 dan B sama dengan 6,434. Contoh dari hasilnya. Kemudian Y topi sama dengan 7,538 ditambah 6,434 dikali 1,32 sama dengan 16,00. Nah, di kolom Y dikurang Y topi pangkat 2 kuadrat selisih Y aktual dengan Y prediksi. Perhitungan hitung selisih Y dengan Y topi lalu kuadratkan. Contoh untuk Truman, Y kurang Y topi pangkat 2 sama dengan 1 dikurang 16,00 pangkat 2 sama dengan 225,00. Kolom Y dikurang Y topi kuadrat sisi IPM terhadap rata-rata. Kuadrat nilai Y dikurang Y topi sama dengan min 21,37 pangkat 2 sama dengan 456,03. Kemudian hitung rata-rata Y dari IPM dan X proporsi guru, yaitu mean Y, kemudian mean X. Kemudian yang kedua itu ada hitung Y kurang Y bar dan X kurang X bar untuk semua kabupaten atau kota, itu perselisihnya. Kemudian juga ada hitung Y kurang Y bar, kemudian ada X kurang X bar dan X kurang X bar pangkat 2 perkalian dalam kuadrat. Kemudian bentuk model regresi Y topi sama dengan A dan B X, A dan B dari perhitungan koefisien. Kemudian hitung prediksi Y topi untuk setiap X pakai persamaan regresi. Kemudian ada hitung Y dikurang Y topi pangkat 2 dan Y kurang Y bar di pangkat 2 itu selisih dari kuadratnya. Kemudian akumulasi semua hasil untuk uji statistik berikutnya. Nah, jumlahkan dari semua kolom itu. Nah, jadi setiap kolom ini dijumlahkan kemudian dikalikan dengan rumus-rumus sebelumnya. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Jadi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Jadi saya di sini akan menjelaskan tentang uji F. Uji F itu dilakukan untuk menguji apakah model regresi signifikan secara keseluruhan, yaitu F dihitung sama dengan 5,31. Bandingkan dengan F tabel pada A sama dengan 0,05 dengan DF1, yaitu 1, dan DF2, yaitu hasilnya sama dengan 17. Biasanya F0,5 dikali 1,17 sama dengan 4,45. Karena 5,31 lebih dari 4,45, maka H0 ditolak. Jadi hasilnya itu jawabannya model regresi signifikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya dengan uji T. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan uji T.
Jadi UJT ini untuk menguji signifikansi koefisiensi regresi B. Jadi rumus T sama dengan B atau koefisiensi regresi dibagi SE atau sistem error dikali B. Jadi SE kali B sama dengan akar dari mean square error atau MSE dibagi sigma dikali XI dikurang X bar pangkat 2 dengan MSE sama dengan 291,15. Ini adalah dari tabel. Cara hitungnya adalah SE kali B sama dengan akar dari 291,15 dibagi 2827 di 1,7 sama dengan 0,321. Maka T sama dengan 3,709 dibagi 0,32 sama dengan 11,55. Kemudian bandingkan dengan T tabel untuk degree freedom atau derajat kebebasan sama dengan 17 pada alfa 0,05 kira-kira 2,11 karena 11,55 lebih dari 2,11 jadi HO ditolak atau koefisiensi regresi signifikan. Terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah hitung dari sumber peragaman regresi galat dan total. Nah, di sini yang pertama ada nilai-nilai awalnya yang saya ambil dari banyaknya kabupaten dan kota itu terdapat 19 dan juga Y barnya ada 23,37. Kemudian ada cari JK total. Apa itu JK? JK itu adalah jumlah kuadrat. Nah, rumusnya itu kayak JK total sama dengan sigma buka kurung YI dikurang Y bar tutup kurung pangkat 2. Nah, di sini aku hitung cepat dari tabel data-data dari total variasi. Nah, di sini ada JK total sama dengan 6.495,58. Nah, di situ saya sudah hitung dari semuanya, dari YI dikurang Y bar pangkat 2. Kemudian kita cari JK regresi. Nah, rumusnya adalah JK regresi sama dengan B2 dikali sigma buka kurung XI dikurang X bar tutup kurung pangkat 2. Tapi kita belum hitung nih slope B atau koefisien regresi, atau kita hitung dulu. Nah, dihitung sama dengan B sama dengan sigma Y1 YI dikurang Y bar tutup kurung dan buka kurung XI dikurang X bar tutup kurung dibagi sigma buka kurung XI dikurang X bar tutup kurung pangkat 2. Nah, dari data yang tadi X bar itu ada dua. Yang pertama ada sigma buka kurung YI dikurang Y bar tutup kurung dan buka kurung kembali XI dikurang X bar tutup kurung sama dengan 1376,52. Kemudian yang kedua ada sigma buka kurung XI dikurang X bar tutup kurung pangkat 2 sama dengan 1226,32. Maka B-nya itu sama dengan 1376,52 dibagi 1226 dibagi 32 sama dengan 1,123. Kemudian hitung JK regresinya itu ada JK regresi sama dengan B kali sigma buka kurung YI dikurang Y bar tutup kurung dan buka kurung kembali XI dikurang X bar tutup kurung. JK regresi sama dengan 1,123 dikali 1376,52 sama dengan 1.546,02. Dari cari GK galat atau error itu rumusnya ada GK galat sama dengan GK total dikurang GK regresi. Kemudian ada GK galat sama dengan 6495,58 dikurang 1546,03 sama dengan 4.949,55. Nah, kemudian yang terakhir ada derajat bebas atau DB.
DB regresi kita temukan adalah 1, DB galatnya sama dengan N dikurang 2 sama dengan 19 dikurang 2 sama dengan 17. Kemudian DB total ya sama dengan N dikurang 1 sama dengan 18. Kemudian di sini ada rumusnya, ada F sama dengan KT regresi dibagi KT galat, yaitu F sama dengan 1546,03 dibagi 291,15 sama dengan 5,13. Jadi kesimpulannya adalah F hitung sama dengan 5,31. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan analisis regresi. Nah, dari deskripsi data yang dianalisis terdiri dari 19, kemudian dari kabupaten per kota. Variabel yang digunakan adalah X, proporsi guru, kemudian Y, indeks pembangunan manusia atau IPM. Rata-rata IPM yaitu sama dengan 22,37. Rata-rata proporsi guru sama dengan 4,57%. Uji asumsi normalitas berdasarkan pengujiannya, misalnya Shapiro-Wilk, data berdistribusi normal. Oleh karena itu, analisis regresi linear dan korelasi dapat dilakukan. Kemudian korelasi antara X dan Y, nilai korelasi R dihitung dan menunjukkan nilai yang positif dan kuat. Misalnya R sama dengan 0,95. Artinya semakin tinggi proporsi guru, semakin tinggi pula IPM suatu daerah. Kemudian ada model regresi linear sederhana. Persamaan regresi yang diperoleh itu Y topi sama dengan 7,538 ditambah 6,438X. Artinya setiap kenaikan 1% proporsi guru, IPM diperkirakan naik sebesar 6,434 poin. Kemudian koefisien determinasi R pangkat 2. Nilai R pangkat 2 sama dengan 0,9025. Artinya 90,25% variasi IPM dapat dijelaskan oleh proporsi guru. Kemudian sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Kemudian uji F signifikan model, nilai F hitung sama dengan 157,31, sedangkan F tabel sama dengan 1 dibagi 17 dibagi alfa sama dengan 0,05 sama dengan 4,45. Karena F hitung F tabel, maka model regresi signifikan secara statistik, artinya proporsi guru berpengaruh nyata terhadap IPM. Kemudian uji T, uji signifikan koefisien regresi, itu nilai T hitung untuk B atau T tabel atau sama dengan maka koefisien B signifikan, artinya proporsi guru secara signifikan mempengaruhi IPM. Kemudian kesimpulan yang terakhir yaitu berdasarkan hasil analisis terdapat hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara proporsi guru dan IPM. Model regresi yang terbentuk memiliki keakuratan tinggi, yaitu R pangkat 2 lebih dari 90% dan terbukti signifikan melalui uji F dan uji T. Dengan demikian, peningkatan proporsi guru di suatu daerah berpotensi secara langsung meningkatkan indeks pembangunan manusia di daerah tersebut. Sekian pemaparan kelompok dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.